Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Puspita dengan NPM 21030303109 dari jurusan Akuntansi Syariah kelas A. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dari meresu materi 1 sampai dengan materi teori Orde Baru dan Reformasi. Baiklah, materi pertama membahas tentang landasan hukum pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Landasan hukum pendidikan tinggi terdapat di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 Ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 35 Ayat 3. Tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi mencakup beberapa aspek, diantaranya yaitu 1. Menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Sikap dan perilaku cinta tanah air, mengenalkan kebudayaan bangsa dan wawasan Nusantara. Pancasila juga sebagai dasar ideologi negara, sebagai pemersatu bangsa, dan sebagai pandangan hidup masyarakat. Materi selanjutnya yaitu tentang BPUPKI. BPUPKI lahir tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widoyo-Ningrat. BPUPKI tersendiri bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan data untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia sudah matang dan siap untuk merdeka. BPUPKI tersendiri melaksanakan beberapa sidang, diantaranya yaitu sidang pertama yang dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan pada sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rencana undang-undang dasar. Ada beberapa tokoh rumusan pembuatan Pancasila, diantaranya yaitu Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Rumusan Muhammad Yamin berisi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Rumusan dari Dr. Supomo yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Rumusan Insinyur Soekarno, pada saat itu beliau menamakan 5 dasar sebagai Pancasila dan secara aklamasi diterima oleh anggota BPUPKI sebagai dasar negara Republik Indonesia, dan saat itu 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 2 sampai 9 Juni 1945 BPUPKI membentuk Panitia 9 sebagai tujuan Panitia 9 sendiri yaitu Panitia 9 dibentuk untuk membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan 3 tokoh pada sidang BPUPKI. Hasil dari keputusan Panitia 9 yaitu Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya, landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, terdapat pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Prinsip-prinsip pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam alinea pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Fungsi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan suasana kebatinan atau kerohanian dari Undang-Undang Dasar 1945. Suasana kerohanian memberi arah bagi cita-cita hukum dari Undang-Undang Dasar beserta penjabarannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur 4 hal penting. 1. Prinsip kedaulatan. 2. Pembatasan kekuasaan organ-organ negara. 3. Mengatur hubungan antar lembaga-lembaga negara. 4. Mengatur hubungan kekuasaan antar negara dengan warga negara lain. Materi selanjutnya yaitu Orde Baru dan Reformasi. Orde Baru dalam perkembangan kehidupan politik, ekonomi. 1. Pemasyarakatan. P4 yaitu pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Berdasarkan TAP MPR 1978, Badan Pengamalan dan Pelaksanaan Penghayatan Pancasila bertugas menyelenggarakan dan menyusun materi permasyarakatan P4 dalam masyarakat. Kedua, pembangunan sosial. 21 sampai 30 Maret 1968, Sidang Umum 5 MPRS dengan hasil pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai Presiden RI dan pembentukan Kabinet Pembangunan. Ketiga, pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan trilogi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pembangunan, dan tercapainya stabilitas nasional. Hasil-hasil pembangunan yaitu bidang pertanian, bidang industri, bidang pertambangan, bidang energi, bidang prasarana, bidang transmigrasi, bidang kesehatan dan keluarga berencana, bidang agama dan bidang kebudayaan. Selanjutnya, penguatan negara pada masa pemerintah Orde Baru. 6 Juni 1965 sebagai mandat Presiden Soekarno membentuk Kabinet Pembangunan 1, yaitu 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi. 2. Melaksanakan repelita. Ketiga, melaksanakan pemilu. Keempat, mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI sampai akar-akarnya, serta menindaklanjuti setiap penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kelima, melanjutkan pembersihan terhadap seluruh aparatur negara dari unsur-unsur G30 SPKI. Selanjutnya, dui fungsi ABRI suatu doktrin di lingkungan militer Indonesia yang menyebutkan bahwa TNI memiliki 2 tugas, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban negara serta memegang kekuasaan dan mengatur negara. Zaman pemerintahan Soeharto mengalami perubahan dan menjadikan TNI secara organisatoris atau bukan perorangan menduduki jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah seperti menteri, gubernur, bupati, serta legislatif.
Konsep masa pengembangan atau floating masa. Dasar perkembangan politik di daerah pedesaan, penyelenggaraan partai, dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh partai ormas di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu reformasi. Munculnya tuntutan demokratisasi menjelang awal 1980 di dalam masyarakat Indonesia. Terjadi perubahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai dampak pembangunan Orde Baru. Meskipun pertumbuhan ekonomi dan kestabilitasan politik tetap dipandang sebagai kebutuhan utama, namun masyarakat telah mulai menuntut partisipasi yang lebih luas dalam menyampaikan aspirasi politiknya. Kesempatan lebih terbuka dan distribusi yang lebih merata dalam akses pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada semakin terbukanya masyarakat Indonesia pada arus informasi dari luar. Akibatnya masyarakat tidak dapat menghindari adanya pengaruh globalisasi yang berkaitan dengan tuntutan demokratisasi, penegakan HAM, dan pembangunan berkembang. Peran pelajar dan tokoh masyarakat dalam mendorong lahirnya gerakan reformasi. Hal-hal yang mendorong tumbuhnya reformasi pada masa Orde Baru diantaranya yaitu ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Ciri-ciri gerakan reformasi. Gerakan reformasi dilakukan karena adanya penyimpangan-penyimpangan. Gerakan reformasi dilakukan berdasarkan suatu gerakan untuk mengembalikan kepada dasar dan negara Indonesia. Reformasi pada prinsipnya adalah suatu gerakan untuk mengembalikan kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Gerakan reformasi dilakukan berdasarkan kerangka Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kerangka dasar gerakan reformasi. Dan gerakan reformasi bertujuan meningkatkan harkat dan martabat hukum dan keadilan. Baik, terima kasih. Berikut merupakan